Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Kita akan lanjut lagi tentang Microsoft PowerPoint kita atau tutorial PowerPoint kita. Di episode 1 kemarin kita udah belum belajar ya, saya masih menjelaskan tentang kegunaan Microsoft PowerPoint dan juga cara membukanya dan juga tampilan antarmuka di dalam Microsoft PowerPoint. Saya belum mengajarkan cara bernavigasi, cara mengisi slide di PowerPoint dan juga cara menambahkan slide di PowerPoint. Nah, di ini kita akan belajar itu, yaitu cara menambahkan slide di PowerPoint dan juga cara mengisi ngisi ini ya di PowerPoint, ngisi poin-poin yang ingin kita sampaikan di presentasi kita. Oke, langsung aja kita buka PowerPoint-nya. Start window, search window, PowerPoint, app, press right to switch preview 1 of unknown PowerPoint, home grouping, new grouping 1 of 2, list 2, Nah, ini blank, presentational, F, H, Y2 1 of 5. Ini itu untuk tampilan awalnya ya. Jadi ketika kita buka ada menu template-nya ini. Nah, ini kita escape aja. Slide 1 slide view, spell check. Oke. Untuk bernavigasi di Microsoft PowerPoint, di sini teman-teman bisa menggunakan tab. Center title placeholder shape. Nah, itu dia akan bunyi center title. Nah, di PowerPoint itu juga seperti halnya saya jelaskan ya. Seperti buku, jadi ada covernya. Jadi sebelum isinya, jadi ada covernya dulu, ada luarnya dulu untuk tampilan di awalnya dulu. Di slide pertama itu untuk tampilan di awal, bagaimana cover dari presentasi kita untuk menggambarkan di dalam presentasi kita itu. Misalkan di sini saya tulis, nah untuk bernavigasi pakai tab ya. Subtitle placeholder, center title placeholder shape. Center title kita enter. Edit multiline blank. Nah, udah bunyi edit multiline blank. Nah, ini sekarang kita langsung tulis aja, misalkan di sini kita membahas tentang HTML dan CSS gitu ya, coba. Caps lock on HTML space DAN space CSS. Nah, HTML dan CSS gitu misalkan gitu ya. Lalu kalau kita ingin keluar dari menu edit ini, ya kan, ini kan masuknya ke menu edit ya. Jadi kita bisa edit ini sebenarnya. Nah, ini untuk keluarnya kita nggak bisa langsung klik tab, tapi kita klik escape dulu. Center title placeholder shape HTML dan CSS. Nah, udah. Setelah kita klik escape baru kita bisa klik tab. Subtitle placeholder shape. Subtitle. Nah, ini tuh untuk misalkan siapa yang presentasi bisa gitu ya. Misalkan di sini kita tulis nama saya. Caps lock IHSAN space MAULANA. Nah, gini. Lalu untuk keluarnya escape dulu. Subtitle placeholder shape Ihsan Maulana. Oke, gitu. Untuk kita ngecek slide-nya, shift tab. Center title placeholder shape HTML dan CSS. Tab lagi. Subtitle placeholder shape Ihsan Maulana. Nah, itu untuk bernavigasinya seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita ingin masuk untuk mengedit di dalam slide-nya, kita menggunakan tab dulu, lalu enter. Habis itu kalau mau keluarnya di escape dulu, nggak bisa langsung tab. Begitu. Ini untuk covernya, seperti ini. Lalu untuk kita bisa bagaimana menambahkan slide di dalam Microsoft PowerPoint kita, bagaimana. Nah, di sini kan ini hanya covernya ya, ini baru satu slide. Gimana cara menambahkan slide baru? Di sini teman-teman bisa menggunakan manual ya. Di manual itu ada di home tab, kita coba cari ya. Ribbon tab stop control expanded. Home tab selected share jolap set home grouping. Click more art brown cut button, remove the select copy split button, format painter office, click more art, flex grouping, layout jolap set, reset button, reset section jolap set, or font edit out, HFX, font size edit out, home grouping, font grouping, decrease font size clear formatting, go toggle button not press, make your text bold, italic toggle underline shadow toggle trick toggle, characters spacing change keys jolap text highlight cut font color split font button paragraph grouping 4 of 6, bullet split button jolap numbering split button jolap decrease in the button increase in the button line spacing jolap set control alik left toggle button not press alik near turn to the center toggle button alik right toggle button justify toggle columns jolap set text direction jolap set change the orientation of text to vertical start or rotate to the desired direct alik text jolap set convert to smart art jolap paragraph but set fine tune the layout drawing grouping 5 of 6 shapes jolap set insert ready made shapes such as arrange jolap set arrange objects on the slide quick styles jolap set quick create a visual style to the shape fill split button orange agent 2 jolap shape outline split button blue shape effects jolap set apply a format object button make fine tune adjustments to the editing grouping 6 of 6 find replace split button jolap select jolap set select text or objects ribbon display options jolap set switch ribbon state store height and file tab button L F1 of 13 quick access to all bar toolbar undo split but redo back from the choose to Matigas Ihsan Maulana jolap set isa coming soon button learn more ribbon tab stop share jolap set share this document and see who it's shared with out.
home grouping, clipboard art grouping 1 of Mana ya untuk menambahkan slide cut ya? button, paste split button, unify cut button, remove the select copy split button, colap, format painter to button, not press like the look of a particular selection. You can apply that look to other content in the document. To get started, 1. Select content with the formatting like 2. Click format painter 3. Select something else to automatically apply the formatting FVAE. To apply the formatting in Office clipboard art, button see all the items you bercopy to the clipboard art. Alt H F5 of 5. Flies grouping 2 Alt 6. New slide split button, colap, set Oh, slide ini. representation. Alt H I1 of 4. Untuk menambahkan slide baru ini di sini teman-teman. Jadi tadi saya kejauhan ya untuk carinya. Untuk menambahkan slide baru di sini tadi di new slide ini. Clipboard art flies grouping 2 Alt 6. New slide split button, colap, set slide to your presentation. Alt H I1 of 4. Nah ini di bagian home tab ya. Kita enter. Slide 2 slide view. Nah ini slide 2 slide-nya. Nah di sini teman-teman ada shortcutnya. Kalau misalkan tadi nyarinya sebenarnya nggak terlalu jauh ya di home tab. Cuman tadi saya kan kelewatan terlalu jauh ya. Jadi sebenarnya di awal-awal tuh udah langsung ketemu. Jadi tabnya tadi saya terlalu banyak. Untuk bisa shortcutnya itu tanpa kita di home tab, ya udah kita menggunakannya Ctrl M aja untuk menambahkan slide. Nih Ctrl M. Slide 3 slide view. Nah slide 3 ini udah jadi slide-nya udah jadi 3 nih sekarang. Sekarang kita bernavigasi menggunakan atas bawah ya, coba ya. Slide 2 slide view. Slide 2, slide 1. Slide 1 HTML dan CSS slide view. Nah ini slide 2. Slide 2 slide view. Nah sekarang kita isi slide 2-nya. Misalkan di sini tab Item placeholder shape. Object placeholder shape. Item placeholder shape. Nah, title ini di sini tuh kayak misalkan subjudulnya gitu yang mau kita sampaikan. Misalkan di sini kita enter dulu. Edit multi-line blank. Caps lock on. Kita akan membahas misalkan HTML. Kita ingin membahas HTML dulu misalkan. Lalu untuk keluar dari menu edit ini, kita escape dulu. Item placeholder shape HTML. Tab. Object placeholder shape. Nah, objek itu poinnya yang ingin kita bahas gitu poinnya. Usahakan di sini menggunakan poinnya, bukan menggunakan teks full. Jadi ketika nanti teman-teman berpresentasi untuk mempresentasikan sesuatu, jadi usahakan itu poinnya yang teman-teman baca di sini, bukan teks full. Jadi teman-teman nanti bacanya itu bukan baca teks untuk presentasi, tapi untuk membaca poinnya yang teman-teman akan jelaskan sedetail mungkin menggunakan pemahaman teman-teman gitu. Di sini hanya poinnya aja. Misalkan di sini kita tulis ya, enter. Di sini kan bisa menggunakan bullet ini untuk poinnya atau bisa menggunakan angka. Di sini misalkan kita coba menggunakan angka aja ya. Saat kita hapus dulu yang bullet-bullet itu tadi. 1, ya kan? Dot. Titik. Space. Caps lock off. Misalkan di sini. S A P A space I T U space H T M L. Nah gitu. Jadi poinnya. 1. Apa itu HTML? Apa itu HTML gitu. Jadi nanti kayak misalkan saya mempresentasikan, kalau saya mempresentasikan ini misalkan gini. Poin pertama HTML gitu. Apa itu HTML? HTML adalah dada gitu. Jadi penjelasan setelahnya itu menggunakan penjelasan saya. Jadi di sini hanya poinnya aja. 1. Apa itu HTML? Blank 2. 2 di sini misalkan A P A space F U N G S I space fungsi D A R I space H T M L. fungsi dari HTML gitu misalkan gitu ya. 3. Nah ini poin-poinnya. Terus K E N A P A space H A R U S space P A K I space H T M L. kenapa harus pakai HTML gitu misalkan gitu. 4. Di sini misalkan H T M L space 5. HTML 5. Nah gitu. 5. S Y N T A X space D I D I space H T M L. Nah misalkan ini ya udah ada poin-poinnya nih. Kalau kita ingin cek poin-poinnya kita bisa 1. cek Apa 1. itu HTML? 2. Apa fungsi dari HTML? 3. Kenapa harus pakai HTML? 4. HTML 5. 5. Sintaks di HTML. Nah ini itu poin-poinnya aja, nanti teman-teman bisa jelaskan sesuai pemahaman ya, seperti yang saya tadi bilang. Jadi kita bisa menjelaskannya nanti sesuai dari pemahaman kita, sesuai dari apa yang kita pahami dari poin-poin ini gitu. Jadi di sini cuma ngisi poin-poinnya aja untuk PowerPoint. Jadi kalau teman-teman misalkan PowerPoint tapi isinya detail dan misalkan
teman-teman presentasinya itu masih membaca menggunakan PowerPoint sedetail kata per kata, ya itu namanya bukan poin, itu namanya itu kita membaca teks. Ya bisa menggunakan Microsoft Word juga bisa kalau kayak gitu. Tapi kalau namanya PowerPoint itu ya hanya poin-poinnya aja yang akan kita jelaskan ulang gitu, karena sifatnya untuk mempersingkat kan tampilan slide di PowerPoint-nya. Nah sekarang coba kita escape aja dulu. Object placeholder shape, apa itu HTML, apa fungsi dari HTML, kenapa? Slide 2, Escape HTML, lagi. slide view. Kita ke slide 1, Slide panel 1, atas. Kita escape dulu sampai escape terus ya teman-teman ya, sampai kita bisa panah atas bawah untuk ganti slide. Slide 1, HTML dan CSS, slide view. Slide 2, HTML, slide view. Nah gini. Nah untuk bisa ketampilan full screen atau slideshow, mode slideshow, bisa dibilang mode slideshow ya, atau kalau bisa saya bilang juga full screen untuk ditampilkan nanti ketika presentasi. Nggak mungkin kita nanti presentasinya dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk Slide 3, PowerPoint yang slide 1, masih ada menu editnya, kayak ada file, ada ribbon, ribbonnya masih ada di atas, atau misalkan ya kurang bagus lah kalau presentasi kita mesti menggunakannya seperti ini. Tapi kita menggunakannya slideshow. Untuk mengakses menu slideshow kita bisa menggunakan F5. Heading for PowerPoint, dialog. Slideshow slide 1, HTML dan CSS. HTML dan CSS Ihsan Maulana. Nah itu untuk menu slideshow-nya. Untuk ke slideshow berikutnya kita klik spasi. Slideshow slide 2, HTML, HTML 1. Apa itu HTML 2? Apa fungsi dari HTML 3? Kenapa harus pakai HTML 4? HTML 55, sintaks di HTML. Nah itu untuk panah atas bawah untuk bernavigasi di ininya teman-teman, di apa namanya, di dalam teksnya. HTML 5, 3. Kenapa harus pakai HTML 2? Apa fungsi dari HTML 1? Apa itu HTML? Nah gitu. Untuk ke slide sebelumnya menggunakan page up atau Ctrl Fn panah atas. Nggak bisa deh. Ctrl apa namanya? Fn panah atas doang. Slideshow slide 2. Nggak pakai Ctrl. Slideshow slide 3. Slideshow slide 2, HTML. Kalau kita ingin misalkan pindah ke slide tertentu yang kita inginkan, misalkan saya mau pindah ke slide 3 gitu. Jadi kita bisa menggunakan Ctrl G. Lalu kita tulis 3. Enter. Slideshow slide 3. Empty slide. Nah gitu, untuk go to ke slide ke 3 gitu, atau slide keberapapun kita bisa menggunakan Ctrl G. Setelah itu kita tulis slide-nya slide berapa, lalu kita enter, nanti dia akan menuju ke slide yang kita tuju itu. Untuk kembali ke menu sebelumnya kita escape aja. Presentation 1 PowerPoint, slide 1, HTML dan CSS, slide view. Nah gitu, tadi menu slideshow itu untuk menampilkan dalam bentuk slideshow atau full screen. Kalau misalkan teman-teman presentasi itu menggunakannya full screen. Oke, mungkin itu dulu ya untuk tutorial kali ini tentang mengisi dan juga menambahkan slide pada PowerPoint. Selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang bagaimana memperindah tampilan PowerPoint kita menggunakan background color dengan semaksimal kita sebagai tunanetra, bagaimana agar tampilannya itu juga menarik gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa ikutin lagi untuk tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.